Orang Indonesia pengen kulit putih dan hidung mancung. Ini juga culture shock. Kok nggak ada nomor 4? Kok nggak ada lantai? Lumayan pedas dan ada beberapa makanan Alasan saya kaget di Indonesia. Jam 1 siang? Murid-murid sudah keluar dari sekolah. Jangankan makanan yang pedas, mulutnya aja pada pedas-pedas orang Indonesia itu. Culture shock di Indonesia. Nomor 1, merokok di dalam ruangan. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia yaitu salawat. Agak ngeri juga. Gede banget ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mari. Oke guys, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys, agar tidak hilang silaturahmi di antara kita guys. Jangan lupa juga di like dan di komentari videonya guys. Oke guys, terima kasih. Oke. Kita langsung ke videonya tentang bule-bule yang kaget tentang kebudayaan atau kebiasaan Indonesia sehari-hari. Hal-hal kecil yang membuat mereka terkejut. Kita langsung cek videonya guys. Go. Ketika bule Rusia tinggal di Indonesia, ketika bule Rusia tinggal di Indonesia, apa yang terjadi ketika dia tinggal di Indonesia? Oh, ada suara itu. Sepertinya terganggu dia dengan suara-suara yang Parabot goceng, parabotan, serba goceng. Alah. Memang daerah kita Indonesia itu sedikit-sedikit memang ada saja tukang-tukang makanan yang berbunyi khas ya untuk memikat para pelanggan dia ya, dan orang-orang bule atau orang-orang asing itu terganggu dengan suara-suara ini ya, karena kalau orang Indonesia kan biasa saja, malah kita itu kadang-kadang menunggu suara itu ya, untuk lewat di depan rumah kita dan kita jajan di situ. Orang bule ini sepertinya terusik ya, mungkin belum terbiasa di Indonesia. Ya mungkin setahun atau 2 tahun atau 10 tahun tinggal di Indonesia, Anda akan merasa kangen dengan suara-suara tersebut ya. Ketika sedang menikmati suasana di Indonesia, kita lihat guys. Nah, kadang-kadang bukan hanya orang asing aja yang terganggu, kita juga sebagai warganya sendiri, warga Indonesia sendiri itu merasa terganggu dengan knalpot yang kencang seperti itu ya. Untuk apa sih masang-masang knalpot seperti itu ya? Dan para pengendara motor ini yang mengganti knalpot mereka dengan knalpot yang berisik, knalpot racing, itu apa maksudnya sih? Apa kebanggaannya gitu? Apa yang mereka dapat? Itu hanya mengganggu orang-orang di sekitarnya saja ya. Buat apa sih berisik-berisik gitu? Apa yang Anda banggakan di situ? Nggak ada yang dibanggakan. Udahlah, nggak usah diganti-ganti knalpotnya. Biasa aja, santai aja seperti orang Indonesia, santai. Jangan sok-sokan kalian, oke? Lanjut videonya guys. Apa culture shock yang abang alami? Makanan. Oh, makanannya. Yes, karena di sini pakai banyak bumbu, jadi rasanya agak tajam. Makanan banyak bumbu. Juga lumayan pedas dan ada beberapa makanan yang baunya agak tajam. Yang makanan bau itu sangat ciri khas. Makanan penuh bumbu itu memang ciri khas Indonesia, itu ngerasanya sedap sekali guys. Dan kalau makanan pedas memang ciri khas juga ya, karena Indonesia memang suka makanan pedas dan sangat mengidolakan makanan pedas, apalagi cewek-cewek itu kan, ibu-ibu terutama, apa anak-anak gadis yang kalau makan itu selalu pengen yang pedas-pedas. Kalau Indonesia ciri khasnya itu makanan pedas, jangankan makanan yang pedas, mulutnya aja pada pedas-pedas orang Indonesia itu. Peace guys, peace. Kita lanjut videonya guys. Culture Culture shock shock di Indonesia part 2. Orang Indonesia pengen kulit Wow. putih dan hidung mancung. Awal-awal aku di Indonesia, aku kaget kalau ada orang yang bilang mereka mau hidung kayak aku atau mau kulit kayak aku. Padahal kami di barat pengen kulit kayak sebaliknya ya. kalian dan hidung lebih kecil. Ternyata standar kecantikan di negara kami berdua sangat Ya, berbeda. sangat berbeda. Jadi orang luar negeri pengen
kulit atau hidung seperti kita, dan kita ingin seperti hidung dan kulit orang-orang bule. Kenapa? Harusnya disyukuri saja ya apa yang Anda punya, apa yang diciptakan Tuhan pada Anda, maupun jelek, maupun hitam, maupun putih, maupun bule. Ya syukuri saja, nikmati saja sebagai Anda itu ciptaan Tuhan. Jangan terlalu mengeluh, jangan terlalu banyak berharap. Anda diciptakan seperti itu karena memang takdir Anda seperti itu. Jadi nikmati saja hidup. Kita lanjut guys. Kenapa ini cewek ini? Yang gue heran ini, ketika WKWK itu, siapa yang nyiptain WKWK itu, ketawa WKWK itu? Orang bule jadi heran kan? Jangankan orang bule, kita aja herannya. Tulisan yang simple, yang menggambarkan ciri khas Indonesia, menggambarkan masyarakat Indonesia itu sangat santuy. Seperti itu guys. Nah ini yang gue heran nih, siapa yang menciptakan WKWK ini? Ada yang tahu nggak guys? Komen di bawah guys. Kok nggak ada nomor 4? Nggak ada nomor 4. Nomor Di 4. lift nggak ada nomor 4. Kok nggak ada lantai 13? Nggak ada nomor 13, Banyak 14. lubang-lubang nih. Itu juga beda. Ada lubang-lubang. Kenapa Jadi itu? emang agak jadi pertanyaan juga guys. Kenapa nggak ada nomor 4? Kenapa nggak ada nomor 13? Kenapa nggak ada nomor 14? Ini kan ini banyak sekali ditemukannya di lift ya. Nah, terus di mall itu banyak. Gedung-gedung bertingkat itu banyak. Kalau di Indonesia seperti itu ya, mereka tidak memasang angka 4, memasang angka 13 atau 14. Apa alasannya? Gue juga bingung nih. Gue pribadi bingung nih. Apa ada mitos-mitos tertentu yang menggambarkan kalau itu tidak boleh atau seperti apa? Gue juga nggak tahu. Culture shock di Indonesia. Culture Nomor shock di satu. Indonesia dong. Merokok di dalam ruangan. Waktu aku baru tiba di Indonesia ke kantor imigrasi, semua pekerja di sana merokok. Ini sama sekali tidak diizinkan di Australia. Yang kedua, bule menjadi pusat perhatian. Ini tidak di mana-mana di Indonesia, namun di mana aku tinggal tidak begitu ada tempat turis atau bule lain. Jadi bahkan kalau aku berbelanja di toko bahan makanan, semua orang menonton aku. Yang ketiga, semua orang di Unik kayak sini ditonton pelan-pelan. orang bule. Kalau dibandingkan dengan Australia, orang Indonesia jauh lebih santai. Oh itu. Dan yang keempat, di sini WhatsApp itu digunakan untuk semua hal administrasi dan lain-lain. Di Australia harus ada forum lebih formal, lebih rapi, tapi di sini Indonesia santai. itu memang terkenal sangat santuy, sangat santai hidupnya, sangat berkah hidupnya. Seperti negara Jepang yang kalau apa-apa itu harus buru-buru kan. Jepang, Korea itu harus buru-buru guys, kayak jalan aja buru-buru. Negara Eropa juga seperti itu ya. Kalau kerja itu harus cepat. Kalau Indonesia enggak guys. Indonesia itu sangat santai, sangat santuy. Jadi ya, orang Indonesia sangat menghargai hidup, sangat menikmati hidup. Itulah kerennya orang Indonesia dibanding orang luar negeri yang lain. Kita lanjut videonya guys. Alasan saya kaget tinggal di Indonesia. 알라산 saya kaget di Indonesia. jam 1 siang? Lah, emang kenapa? 무리무리 수다 끌러 와르다 디스코라. 어. 하다 SMP 코레아 발라즈르 삼바이 잠띠가 음파 소레. 자디냐 kasihan sama anak-anak Korea. Iya kalau dibilangin santuy guys, daripada Korea pulang sekolah jam berapa Korea? Bisa malam ya kalau di yang gua denger sih Korea di sekolah di Korea itu sangat ketat, waktunya pun sangat panjang dibanding dengan Indonesia yang di sekolahnya pun kebanyakan main ya. Dan pulangnya tuh jam 12 siang sudah pulang, nah itu santuy banget. Setelah dia pulang sekolah dia main-main lagi kan bersama teman-temannya. Ya itulah Indonesia guys, sesantuy itu Indonesia. Kenapa Anda tidak mau tinggal di Indonesia? Ya ini ada wanita yang akan menjadi istri gua. Culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia, yaitu Iya, cantik. salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya.
Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini. Wah, di Mesir malah kayak konser ya. Di Mesir malah kayak konser, di Indonesia itu dijadikan lagu rohani. Ini emang harus dipahami sih ya. Jadi harus banyak nih belajar tentang agama. Nggak semuanya lagu Arab itu yang mengandung doa ya. Ada ya buktinya di negaranya sendiri, di negara asal itu mereka itu menyanyikan itu seperti konser. Tapi kalau di Indonesia seperti itu. Jadi haruslah, ayo dong, jangan terlalu menelan mentah-mentah apa yang kita dapat ya, terutama dari negara Arab yang kita tahu Arab itu adalah sumber agama Islam ya. Dan jangan telan mentah-mentah saja, harus dikoreksi, harus belajar. Kita harus belajar guys, bangsa ini harus belajar. Tidak semua lagu Arab adalah salawat dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Apa yang ada di Indonesia tidak ada di Korea. Korea Opa. ukuran X large. Ini ukuran jeruk Korea. Jeruk. Kecil dan imut. Tapi ini apa sih? Oh, ini jeruk jeruk Bali. ukuran X large ya. Iya. Lebih besar daripada kepala saya. Dan ini ukuran pisang Korea. Ya ukuran paling segini. Dan agak ngeri juga. Gede banget ya. Apa yang Anda pikirkan tentang pisang Korea dan pisang Indonesia adalah Oke, segitu aja videonya guys. Jangan lupa di subscribe channel ini guys, di like videonya dan di komentar videonya guys. Kita minta dukungan Anda untuk channel ini guys ya. Semoga bisa menghibur Anda dan semoga bisa memberikan suasana yang beda di hari-hari Anda. Oke guys, gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.